Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan melanjutkan satu topik yang berkaitan dengan rekam kesehatan elektronik. Pada kesempatan ini ada dua subtopik yang ingin saya paparkan sebagai suatu pengantar diskusi atau pembelajaran lebih lanjut dari saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah sistem rekam medis elektronik, dan yang kedua yaitu pola adopsi dan rencana strategis dari rekam medis elektronik. Oke, yang pertama berkaitan dengan subsistem rekam medis elektronik. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu bagian dari rekam kesehatan elektronik adalah rekam medis elektronik, di mana rekam medis elektronik itu merupakan bagian dari arsitektur sistem informasi rumah sakit. Nah, di dalam sistem informasi rumah sakit itu dikelompokkan ke dalam dua bagian sistem, antara lain ada yang namanya sistem administratif yang berkaitan dengan administrasi pasien. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan data atau sistem informasi atau sistem catatan klinis. Nah, kedua bagian tersebut kalau misalnya dibangun atau digambarkan dalam satu rangkaian sistem berdasarkan indeks pasien, master pasien index, kemudian ada repositori data klinis, kemudian ada kamus data medis, maka bisa tergambar seperti ini. Jadi di dalam subsistem administrasi itu ada banyak sekali sebetulnya subsistem lainnya, yang kemudian di bagian data klinis juga ada juga beberapa subsistem lainnya yang nantinya semua subsistem ini akan membangun satu subsistem yang namanya rekam medis elektronik, dan subsistem rekam medis elektronik ini juga bagian dari sistem informasi rumah sakit atau rekam kesehatan elektronik kalau itu sudah pada tataran rekam kesehatan elektronik. Nah, pada umumnya satu rumah sakit itu ketika mau mengembangkan rekam medis elektronik itu pasti atau umumnya itu akan dilakukan secara bertahap, tidak langsung secara gradual seperti itu, tapi secara bertahap. Dia akan membuat kayak semacam step by step untuk pengembangan rekam medis elektronik itu. Nah, biasanya atau tahap pertama itu yang mesti dikembangkan atau basicnya itu di bagian berkaitan dengan sistem informasi untuk pasien atau indeks pasien atau master pasien index, itu dikembangkan satu sistem yang namanya pasien management system. Nah, itu biasanya berupa sistem administrasi untuk pasien, pendaftaran, kemudian jadwal, pengaturan jadwal dan lain sebagainya. Di sini biasanya untuk pengelolaan pasien seperti itu. Nah, kemudian pada bagian repositori data klinis itu dikembangkan juga beberapa subsistem lainnya seperti layanan farmasi, layanan radiologi, kemudian ada juga dokumentasi klinis. Itu dibikin atau dibuat satu subsistem sendiri atau dikenal dengan istilah clinical information system. Nah, ini masuk ketiga hal ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian kamus data medis ini dikembangkan yang namanya atau istilahnya adalah sistem for clinical support services. Nah, ini subsistem yang ada pada sistem for clinical support services ini berupa sistem informasi laboratorium misalnya, atau LIS disingkatnya seperti itu, Laboratory Information System, seperti misalnya untuk permintaan-permintaan atau pemeriksaan-pemeriksaan, hasil-hasil pemeriksaan dari laboratorium seperti pemeriksaan mikrobiologi, kemudian
pemeriksaan hematologi, untuk pemeriksaan darah rutin, misalnya ada HB, pemeriksaan HB, kemudian hematokrit, leukosit, trombosit, dan lain sebagainya. Itu proses permintaan atau hasilnya bisa diupload menggunakan satu sistem informasi laboratorium gitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu dikembangkan pula ada yang namanya Picture Archive Communication System atau PACS. Nah, ini berkaitan dengan data-data yang berbentuk gambar seperti itu. Misalnya ada hasil pemeriksaan MRI, CT scan, USG, dan EKG, itu bisa hasilnya di-upload atau disinkronkan, di-entry menggunakan sistem PACS ini, dan kemudian masuk ke dalam subsistem rekam medis elektronik seperti itu. Nah, selain itu juga dikembangkan pula di dalam bagian kamus data medis itu yang namanya atau subsistem CPOE. CPOE ini adalah kayak semacam sistem yang dikembangkan untuk pemesanan atau order-order seperti itu, order-order, instruksi-instruksi dari tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan lainnya. CPOE ini singkatan dari Computerized Physician Order Entry. Jadi setiap instruksi dari dokter misalnya atau tenaga kesehatan lainnya untuk dikerjakan oleh bagian lain atau permintaan-permintaan tertentu itu bisa dientrykan menggunakan sistem informasi atau subsistem informasi CPOE ini, sehingga itu bisa terinformasikan kepada bagian lain. Nah, ini adalah basicnya. Yang hijau-hijau ini adalah basic ketika tahapan pertama mau mengembangkan rekam medis elektronik di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan medis lainnya, layanan medis spesialistik misalnya, itu bisa dikembangkan khususnya nantinya itu kepada dua subbagian ini, kepada bagian repository data klinis dan bagian kamus data medis. Nah, ini nanti dikembangkan. Apa aja yang bisa dikembangkan? Yang bisa dikembangkan selanjutnya adalah misalnya sistem atau subsistem untuk patologi, subsistem untuk bank darah, kardiologi, ICU, radioterapi, kamar operasi, terus bahkan sampai kepada kedua bagian ini kemudian atau sistem informasi yang berkaitan dengan data klinis ini menjadi satu subsistem untuk pendukung keputusan klinik atau clinical decision support system seperti itu. Nah, ini apa namanya bagian yang nantinya tahapan-tahapan dari pengembangan sistem informasi atau sistem rekam medis elektronik seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya paparkan adalah bagaimana pola adopsi dan rencana strategis dari rekam medis elektronik itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa secara khusus studi-studi yang mengkhususkan untuk melihat atau menggambarkan atau mengukur hal yang berkaitan dengan rekam medis elektronik di rumah sakit di Indonesia ini masih jarang, itu masih sangat jarang sekali. Namun dalam kesempatan ini satu pendekatan yang coba ingin saya sampaikan di sini adalah menggunakan pendekatan, misalnya kita melihat bahwa berapa banyak sih rumah sakit yang sudah menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Nah, kemudian kita asumsikan atau kita dekati dengan satu asumsi bahwa SIM-RS itu merupakan salah satu hal yang mengakomodir pengimplementasian rekam medis elektronik seperti itu, atau rekam kesehatan elektronik yang pada tahap berikutnya atau pada tataran berikutnya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2017 diketahui bahwa rumah sakit yang memiliki SIM-RS dan berfungsi itu sebanyak 1.423 rumah sakit. Dari total rumah sakit yang terdata adalah 2.734.
rumah sakit. Nah, artinya kalau kita presentasikan ada kurang lebih sekitar 52% itu rumah sakit di Indonesia berdasarkan data tahun 2017 itu yang sudah mulai mengembangkan, paling tidak seperti itu, mengembangkan rekam medis elektronik tadi itu. Namun demikian perlu sebetulnya dilakukan lebih lanjut satu studi yang berkaitan dengan level atau tahapan. Udah pada sampai tahapan mana yang 52% tadi itu di dalam penerapan rekam medis elektroniknya. Apakah sudah full rekam medis elektronik atau bahkan sampai kepada rekam kesehatan elektronik, atau baru sampai level dasar seperti itu. Apakah baru sampai kepada tataran administratifnya saja atau untuk pendaftaran dan lain sebagainya, atau mungkin sudah pada bagian klinisnya tadi sebagaimana yang sudah saya paparkan pada slide-slide di awal tadi itu. Nah, itu juga perlu ada studi lebih lanjut dari gambaran tadi yang menunjukkan angka 52% itu rumah sakit sudah menggunakan dan berfungsi SIM RS-nya. Nah, ini perlu ditelusuri dengan suatu studi yang lebih spesifik, barangkali seperti itu, untuk mengetahui tadi levelan atau tahapan-tahapan dalam penerapan rekam medis elektronik itu sendiri. Nah, sebelum kita sampaikan lebih lanjut berkaitan dengan detail tahapan-tahapannya, ada dua referensi mungkin yang saya gunakan di sini untuk menjelaskan pola adopsi rekam medis elektronik tadi itu. Nah, salah satu modelnya, misalnya model dari rekam medis migrasi tadi dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik, yaitu yang namanya pendekatan Electronic Medical Record Adoption Model atau disingkat EMRAM. Nah, itu berdasarkan EMRAM itu ada 8 level, dari mulai level 0 sampai dengan level ke-7. Nah, EMRAM ini dikembangkan oleh Healthcare Information Management System Society. Jadi salah satu kelompok atau organisasi yang concern terhadap sistem informasi atau health information seperti itu. Nah, untuk model yang ini, model EMRAM ini mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada slide yang terlampir di dalam Google Class. Nah, rumah sakit itu akan beralih atau akan bergeser dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik. Ini ada beberapa hal atau beberapa syarat atau beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah privacy atau konfidensial. Ini maksudnya adalah bahwa dalam catatan rekam medis itu harus dijaga privacy sama konfidensialnya. Keamanan data harus terjaga dan tersimpan dalam satu tempat yang aman sesuai dengan standar yang berlaku di keamanan, penting. Kemudian yang berikutnya adalah integrity. Integrity ini berkaitan dengan ya terintegrasi atau terkoneksi seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga di dalam unsur ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan antara satu data dengan data lainnya. Itu perlu diketahui atau perlu dikembangkan juga bagaimana cara mengintegrasikannya, dengan cara misalnya dari semua pintu masuk pasien ke rumah sakit itu kemudian harus diakomodir misalnya menggunakan satu nomor rekam medis. Jadi berdasarkan satu variabel unik tertentu yang dimiliki oleh pasien, maka semua data itu akan terintegrasi. Misalnya pasien tersebut memiliki data tentang pemeriksaan penunjang laboratorium. Nah, itu akan terintegrasi melalui satu identitas data berupa misalnya nomor rekam medis seperti itu. Hasil pemeriksaan dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya, anamnesa misalnya, itu juga kemudian akan disatukan menggunakan nomor rekam medis si pasien itu, seperti itu. Jadi dari berbagai sumber pintu masuk si pasien itu kemudian akan diintegrasikan integritinya menggunakan yang namanya tadi nomor rekam medis. Nah, kemudian
Ada juga yang namanya authentication atau autentifikasi. Autentifikasi ini berkaitan dengan apa namanya, misalnya hak akses nantinya. Nah, autentifikasi ini untuk mengetahui misalnya siapa sih yang memiliki akses terhadap rekam medis pasien gitu. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang ITE misalnya, autentifikasi itu diberikan kepada setiap dokter misalnya menggunakan PIN, personal identification number, seperti itu, untuk bisa masuk ke dalam sistem rekam medis. Nah, selain itu syarat yang berikutnya adalah availability. Nah, ini juga berkaitan dengan ketersediaan data, kapanpun juga harus dapat diakses oleh tenaga-tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengakses itu, yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien, seperti itu. Nah, kemudian syarat lainnya atau unsur lainnya adalah akses kontrol. Nah, akses kontrol ini juga perlu ada atau perlu diperhatikan juga ketika mengembangkan rekam medis elektronik ini. Nah, di sini harus jelas levelingnya, mulai dari usernya siapa, supervisornya siapa, manajemennya siapa, dan kewenangan dari setiap level itu seperti apa, harus diatur betul sehingga jelas. Kalau user ya dia tidak bisa berperan sebagai misalnya supervisor dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah non repudiation. Nah, ini juga kalau dalam Formiki itu disebutkan bahwa dia tidak, istilah ini adalah dia tidak ada sanggahan apapun juga. Nah, ini berkaitan dengan log perubahan data. Jadi ketika misalnya ada penerapan rekam medis elektronik, nah ini perlu, unsur ini perlu, atau syarat untuk beralihnya ke rekam medis elektronik ini dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk melihat rekam jejak akses terhadap data. Jadi di dalam sistem itu nantinya bisa diketahui kapan data itu dilakukan perubahan, menggunakan komputer IP yang mana, kemudian siapa yang mengaksesnya, karena tadi menggunakan apa tuh namanya, autentifikasi tadi atau PIN, itu akan terekam dengan jelas. Jadi tidak ada lagi bantahan karena semuanya sudah terdokumentasi melalui log perubahan yang terekam secara otomatis oleh sistem. Rencana strategi atau adopsi dari rekam medis elektronik yang manual ke elektronik itu merupakan satu proses atau tahapan-tahapan, ada secara bertahap, atau orang menyebutnya beberapa jalur migrasi atau perencanaan strategi, atau bisa juga disebut dengan roadmap menuju rekam medis elektronik. Nah, beberapa pendekatan model yang dapat dijadikan sebagai referensi tadi saya sudah sebutkan di awal. Itu dalam presentasi ini ada dua jenis model migrasi. Yang pertama itu model generation atau model generasi yang dikembangkan oleh Gartner. Yang kemudian yang kedua adalah model dari Healthcare Information and Management System Society yang tadi saya awal disebutkan, yang istilahnya EMRAM atau Electronic Medical Record Adoption Model atau EMRAM tadi gitu. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mungkin untuk yang model generasi. Nah, di dalam model generasi yang disampaikan oleh Gartner ini ada dimensinya. Kalau kita lihat, ini dimensi waktu. Jadi mesti ada waktu ketika kita mau membuat satu roadmap perencanaan. Pasti kita bicara waktu dan yang
berikutnya yang vertikal ini adalah target capaian hasil yang ingin dicapai, seperti itu. Jadi ketika kita bicara roadmap atau model migrasinya seperti apa, itu pada tahun berapa kita akan mencapai apa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau dari Gartner dengan model generasi ini dipaparkan ada kayak semacam roadmapnya, itu ada 5 tahap. Jadi mulai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tahap-tahap masing-masing tahap ini digambarkan oleh Gartner ini dengan istilah, kalau generasi pertama itu disebut the collector atau pengumpul, seperti itu. Kemudian generasi kedua itu the documenter. Kemudian yang ketiga itu helper. Kemudian yang keempat itu college atau partner, ada juga menyebutnya di sini yang generasi keempat. Dan yang kelima itu generasi the mentor. Nah, gambarannya seperti apa masing-masing generasi ini? Nah, pada generasi pertama atau kolektor, di mana sistem itu masih sangat sederhana sekali, lingkupnya spesifik, hanya untuk berkaitan dengan data-data klinis. Kalau kita asumsikan mungkin hanya untuk apa istilahnya, administrasi pasien atau data-data klinis, data-data klinis yang berkaitan dengan pemeriksaan dan lain sebagainya, penunjang gitu, kemudian anamnesa dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian kalau untuk berikutnya pada generasi selanjutnya atau generasi level berikutnya atau generasi dekomintor, itu di mana sistem itu sudah dapat mengumpulkan data klinis dari beberapa titik layanan pasien atau basic di sini atau dasar. Seperti kalau saya contohkan misalnya, pasien itu pertama kali datang misalnya di pendaftaran, kemudian dikumpulkan data administrasi, kemudian pasien juga melakukan pemeriksaan penunjang misalnya, penunjang berupa lab, pemeriksaan lab. Nah, itu juga dikumpulkan data-datanya di instalasi laboratorium. Nah, datanya kemudian dikumpulkan di situ, kemudian di bagian radiologi dan di bagian-bagian lain gitu. Nah, cuman kemudian bisa diintegrasikan tadi itu di satu titik yang namanya nomor rekam medis pasien, seperti itu. Nah, kemudian pada generasi ketiga itu helper, di mana sistem dapat mendukung pengambilan keputusan di sini. Keputusan apa? Keputusan klinis, misalnya istilahnya dukungan kepada tenaga dokter untuk mengambil satu keputusan. Jadi dukungan itu berupa rekomendasi, seperti itu. Rekomendasinya apa? Misalnya ketika memasukkan data-data hasil anamnesa maupun hasil pemeriksaan, maka mungkin si sistem akan memberikan rekomendasi beberapa pilihan untuk menetapkan satu diagnosis tertentu terhadap pasien itu berdasarkan data-data yang diinputkan oleh dokter. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi si sistem ini udah sifatnya mendukung, membantu pengambilan keputusan klinis. Kemudian juga beberapa layanan sudah terintegrasi untuk layanan farmasi tadi, kemudian layanan rawat jalan. Kemudian pada titik ini teknologi itu sudah dirasakan dapat mendukung terhadap layanan pasien berdasarkan data klinis yang dihasilkan atau yang dikumpulkan tadi itu. Jadi udah pada titik ini sifatnya dia sudah bukan hanya mengumpulkan data saja, tapi data itu sudah diolah oleh sistem itu dan kemudian dapat membantu para pelaku tenaga kesehatan untuk menangani pasien. Generasi selanjutnya atau level berikutnya adalah generasi keempat yang disebut dengan the college atau partner. Nah, pada titik ini di mana sistem itu sudah advance atau sudah mahir, sudah memberikan fungsi-fungsi penting bagi tenaga kesehatan seperti perawatnya, bukan hanya medis, kemudian dokter, kemudian farmasi. Nah, ini lebih baik lagi, lebih
mendukung lagi terhadap pengambilan keputusan klinis lainnya, seperti misalnya ketika data-data sudah dientrikan, selain misalnya memberikan rekomendasi beberapa pilihan diagnosis kepada dokter, juga mungkin misalnya dapat memberikan beberapa rekomendasi untuk penanganan atau terapi atau tindakan yang perlu dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan untuk perawatan pasien lebih lanjut, seperti itu. Nah, ini udah mulai meningkat lah untuk dukungan pengambilan keputusan klinisnya. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir itu generasi ke-5 disebut dengan the mentor, di mana pada tahap ini, di mana sistem itu sudah kompleks dan sudah canggih, terintegrasi dan mendukung penuh siklus layanan perawatan pasien, mulai dari pendaftaran sampai pasien itu keluar. Bahkan mungkin ini bisa sampai kepada rekam kesehatan elektronik, artinya bisa saling bertukar antara satu fasilitas pelayanan kesehatan yang satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya, di mana pasien itu nanti berobat, gitu. Sudah bisa bertukar data atau interoperability dari sistem rekam medis elektroniknya ini. Nah, ini kalau sudah sampai situ, berarti itu udah pada titik rekam kesehatan elektronik berlaku, karena sudah tidak hanya berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan itu saja, tapi sudah bisa saling sharing antar lebih dari satu organisasi atau satu unit fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, lebih dari rumah sakit bertukar data. Nah, ini kalau udah seperti itu berarti sudah mencapai apa yang namanya dengan rekam kesehatan elektronik, gitu. Nah, kemudian model berikutnya selain tadi model generasi dari Gartner, itu ada yang namanya model MRAM tadi, itu dari ini apa namanya Healthcare Information Management System Society. Nah, di dalam model MRAM ini ada 8, mulai dari stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, 4, 5, 6, dan stage 7, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya berkaitan dengan model dari MRAM ini, mungkin silakan nanti saudara-saudara membaca beberapa referensi lain, kemudian mempelajarinya, dan saya harap nanti di akhir bisa membuat satu resume atau gambaran berkaitan dengan model dari MRAM ini. Demikian mungkin yang bisa saya share berkaitan dengan topik yang kali ini saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.